Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, berkah rezekinya dan sehat finansialnya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, masih ingat ya tentang materi bagaimana cara menerapkan good habit supaya kita dapat mengontrol liability atau pengeluaran kita. Nah, caranya ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus melakukan recording, kemudian checking, kemudian planning, dan terakhir adalah execution dan evaluation. Nah, tapi sebelum kita melakukan pencatatan, ya, kita harus mengelompokkan transaksi yang kita lakukan sehari-hari. Mana yang masuk pengeluaran, mana yang masuk ke pemasukan. Untuk pengeluaran, kita kelompokkan menjadi sekitar 7. Pertama, necessities atau kebutuhan. Jadi intinya tentang pengeluaran rumah tangga, entah kebutuhan makan, bayar pajak listrik, bayar PAM, bayar pajak motor, mobil, itu masuk ke necessities. Kemudian giving atau sedekah, itu kita harus poskan sendiri. Kemudian yang ketiga ada education, yaitu kebutuhan belajar, bisa pengeluaran untuk kebutuhan belajar anak-anak atau kebutuhan kita sebagai orang tua yang mungkin lewat ikut seminar dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah financial freedom account. Itu seperti kita berinvestasi, teman-teman. Lalu kita investasi tersebut kita ada yang membelinya, nah itu kita dapat profit. Itu masuk ke financial freedom account. Kemudian yang keempat yaitu lifetime spending dan saving. Itu seperti kita punya impian ingin umroh, ingin berhaji, atau ingin berlibur ke Turki, atau ingin membuat tabungan pendidikan anak-anak, bisa kita masukkan ke situ. Kemudian post play atau hiburan, kalau kita punya anak pasti kita ingin memberikan mainan ya, sesekali mengajak mereka untuk melakukan aktivitas hiburan seperti jalan-jalan, kemudian nonton atau mengunjungi tempat wisata di mana seperti itu masuk ke play atau hiburan. Kemudian lifestyle. Nah, ibu-ibu nih biasanya ya, atau tante-tante yang suka membeli kerudung atau baju atau kosmetik, nah bisa masuk ke lifestyle. Nah, itu yang baru sisi pengeluaran. Kemudian untuk income sendiri itu bisa kita masukkan dalam sekitar 7 golongan, yaitu pertama kita masukkan dalam earn income. Earn income itu jika kita bekerja, kita dapat duit. Itu seperti gaji suami, gaji istri, atau yang jelas sebagai karyawan lah ya. Kemudian yang profit income itu misal kita sebagai reseller atau kita menjual produk tertentu, kita dapat keuntungan. Nah, itu masuk ke profit income. Kemudian selain itu ada capital income. Capital income ini seperti emas ya. Emas, tanah, rumah yang jadi aset yang menghasilkan ya, itu masuk ke capital income. Kemudian ada dividend income, itu seperti kita punya saham. Kalau di EOA Club kita punya simpanan berkah. Kemudian ada interest income, itu seperti di Sirkah kalau di EOA Club. Kemudian ada royalty income, itu misal kita menulis buku, kita publish dan buku itu laku terjual, nah kita dapat keuntungan dari situ, itulah namanya royalty income. Atau kita buat video, kita share di YouTube, banyak yang like, banyak yang komen, kita dapat penghasilan dari situ. Kemudian ada namanya residual income. Dan kemudian yang terakhir tentang rental income. Rental income itu misal kita punya motor, kita sewakan, punya mobil kita sewakan, punya rumah pun kita sewakan. Jadi jelas kita dapat pendapatan dari situ. Sekarang ya kita lihat bagaimana cara mencatatnya.
Kelihatan nggak teman-teman? Nah, misal ya, earn income, gaji suami. Misal kita ada gaji suami misal 7 juta, 7.800. Enter. Nah, dia yang profit income, kita dapat keuntungan misal 1 juta. Kemudian ini ada profit income lagi, misal kita dapat keuntungan reseller produk lain, atau kita jadi reseller palu gada ya, jadi serba ada. Nah, sudah ada 9.300.000 otomatis tertulis di sini. Nah, ini dia. Misal kita punya rumah ya, kita rumahnya itu kita sewakan atau kita jual ya. Kita jual ya, kalau capital income kita jual seharga mungkin 200 juta, 200 juta, enter. Ini misal saja ya 20 juta lah. Kalau 20 juta kemurahan ya. Oke, 200 juta. Tapi dia belum laku ya teman-teman, belum laku. Kemudian, nah kita punya capital income misal 2 juta. Kita punya capital income tapi memang tidak kita jual. Kemudian kita punya capital income emas senilai 5 juta. Kemudian ada capital income lagi, emas senilai 500.000 atau 0,5 gram. Nah, kemudian kita juga ada capital income lagi, mungkin kita beli 1 gram. Dividend income. Nah, misal kita punya simpanan berkah, misal 2,5 juta. Terus kita dapat cash flow-nya tiap bulan ya, mungkin sekitar 50.000. Ini misal ya teman-teman. Kemudian yang ini sedekah, misal kita senilai 1.500.000. Kelihatan nggak teman-teman? Kita ada cash flow-nya. Cash flow-nya senilai 12,5. Nah, ini ada 62,5 berkah income. Nah, kita ke necessities, kita hitung ya. Misal kita kebutuhannya sekitar 3 juta. 3 juta. Kemudian education, sekitar total ya 2 juta. Nah, financial freedom account, misal kita ada stok ya, kalau kita sebagai agent of gold, tidak ada stok, mungkin total sekitar 2,5. Nah, kita ada expenses di sini nih. Expenses itu pengeluaran tapi menghasilkan. Jadi stok yang kita beli itu terjual, dibeli oleh konsumen. Jadi mungkin kita ada ada keuntungan di sini, mungkin sekitar menghasilkan misal ya sekitar 500.000. Ini misal kita naikkan saja, tidak mungkin 3 juta ya. Kemudian kita ada long term spending saving. Ini di sini kita mungkin punya spending savingnya 3 juta. Atau sekitar 2 juta lah. Ini namanya misal ya teman-teman.
Kemudian playnya kita ada berapa? 160.000 misal ya. Kemudian di sini giving mungkin kita 1 juta. Lain-lain mungkin belum 100.000. Lifestyle mungkin sekitar 150.000. Nah, dari sini udah kelihatan ya, kalau kita asetnya hanya sekitar sekian, tertulis ya di sini yang menghasilkannya sekitar sekian, kita masuknya ke dalam poor condition. Nah, kemudian di sini otomatis masuk ya berkah income. Oke, misal saja teman-teman, daripada kita nggak bisa buat planning nih, berkah income-nya kok hanya sekitar 62,5. Misal kita ini dari nilai ini ke rumah, kita ganti saja, misal kita ada rental income ya, rental income tidak 200 juta tapi sekitar 12 juta setahun. Dan cash flow-nya itu ya sama ya, 12 juta setahun. Mungkin tiap bulan dia bayarnya 1 juta mungkin ya. Atau dia tiap bulan bayarnya 2 juta. Nih, berubah langsung teman-teman. Nah, ini tadi dirubah kemudian menjadi fast track ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini sudah angkanya masuk ke sini nih. Dari tabel ini kita bisa membuat ya, misal, nah perhitungannya untuk present kita 70%, future 30%. Kita tinggal tulis aja presentnya kita 70%. Ini future-nya 30%. Cara mencatat ya, mencatat keuangan kita sehari-hari. Dan tabelnya ini sendiri memang khusus diberikan dari Bunda Satriza Rendy kepada kita, kepada para konsultan Opgo. Jadi teman-teman yang ingin dihitungkan atau dibantu untuk mengatur keuangannya, bisa langsung menghubungi konsultan Opgo terdekat atau bisa menghubungi saya. Saya Kurniawati, konsultan Opgo Certified. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.